Lu nantang gue ya? Hah? Bisa. Lo yang ngeledek duluan. Tentang punya mobil. Sok lo. Ayo, aduh. Main dari belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik lagi di Mat and Kri. Wih deh. Di cuaca agak berkabut ya, sore berkabut ya. Kita lagi di bukit. Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak. Tahun juga horor juga begini ya. Apa kabar nih pada nih? Sehat-sehat ya pada ya? Sehat-sehat. Gorengan nih? Sore ngopi. Kopi sama gorengan. Mantep nih. Ngomongin gorengan, jadi inget makan gorengan di tempat layar tancap. Pakai saus kan, saus cap gunung. Lu yang pernah nonton layar tancap? Wah, hobi gua. Kadang gua kalau dilarang sama emak gua buat nonton layar tancap nih, udah dikunciin rumah gua. Kan gua megang kunci serep. Tiba-tiba gua keluar aja udah jam 8. Gua sendiri dulu mah jam 8 udah tidur orang. Tapi emang tantangan terberat itu pulang malam. Jam 12 belum rapi kan? Dia pengen nyubuhin kan rapi jam 2, jam 3. Tempat. Iya maksudnya jam 7 gitu. Nah, itu ketika jam 12 tuh, wah balik nih. Atau jam 10, itu lagi tanggung-tanggungnya. Karena lagi tengah jalan tuh pasti. Wah iya. Lagi seru-serunya. Film pertama belum habis itu mah. Emang kita mau ngomongin apaan? Ngomongin apaan? Temanya apa nih? Oh, kita ngomongin ini aja ya. Nostalgia nonton film ya. Review film-film jadul aja ya. Ini asik tuh dah. Di zaman sekarang kan kayak layar tancap itu udah nggak ada. Jadi hal yang hilang lah. Sebenarnya masih ada, cuman di sini udah kurang populer. Ini gak gitu bang? Yang kelahiran 2000 nggak tahu deh, maksudnya nikmatin nggak film-film yang ditonton di layar tancap. Dia ada kasihkan tersendiri menurut gua, Kri. Layar tancap itu ada apa ya? Ada candu tersendiri ya. Iya. Canduan pasti lu nonton layar tancap. Suatu hiburan mewah lah. Iya, pada masanya itu hiburan mewah. Rame-rame nih jalan nih berempat, berenam. Itu pasti ada tandem-tandem Mary. Ah, gua ngajak Kri. Maksudnya pasti kita bisa mengidentifikasi pasangan siapa nih. Iya, kita kawan iya. sejalan. Iya. Kita siapa nih yang bakal bener nih sampai habis nih ya kan, kagak balik duluan. Oh, Soalnya kan saat itu basis jalan ngetuk. Iya. Nggak ada motor dulu mah. Motor. Hanya ada pakai sepeda. Nah, ini jarang banget. Iya. Temen yang punya maksudnya, sekalinya kita punya sepeda juga temen gak punya sepeda. Enggak, sekalinya bawa sepeda juga bingung, Mat. Iya, naruhnya ya. Iya. Serukinnya. Zaman dulu mah bisa aja hilang. Iya, sepeda jadi benda mewah zaman dulu. Jadi film itu memang Apa nih? maksudnya era 80-an ya, 80-an, 90 sampai 90 akhir ya. Ya 90 akhir dan mau ke 2000-an. 2000 berapa sekian gitu ya. 2000 juga gue masih nonton film, Mat. Ya 2000 kesininya. Nah itu memang sangat situasi ada situasi yang lebih sakral dari ritual. Ada situasi yang lebih sakral Dari ritual, sebuah ritual itu nonton film. Nonton Karena film. pasti kita akan ngancem nih, kita akan note, bikin catatan minggu depan tuh di kampung anu. Iya, ada yang ngejatan tuh. Iya biasanya tuh kalau nggak di kampung sendiri nih, di kelurahan sendiri gitu, lingkup kelurahan,
di kampung sebelahnya, di kelurahan sebelah. Iya, pasti tahu infonya. Iya, pasti tahu dari info pedagang. Pedagang toprak. Lu sono no, film no. Besok malam ini tanggal segini. Iya. Itu juga yang bikin gua apa namanya? Explore kampung sendiri. Ya, gua main tuh di mana-mana aja tuh. Film zaman itu action ya, film laga. Iya. Kayak gitu, soal pendekar, silat, terus film-film horor, ya film komedi. banyak jenisnya kan film layar tancap itu mabak gitu. Kalau di sini di Kedaung nih Tangsel itu terkenal banget filmnya, namanya film Ajinaban. Oh, Ajinaban yang punya film tuh. almarhum bandar film beliau itu Ajinaban, kenal sampai ke Bogor. Udah jadi sebuah itu ya, apa namanya? Urban legend. Iya. Legend nih Ajinaban. Pokoknya yang maksudnya yang udah lama gitu periodenya dan ngalamin di atas kita lah usianya mungkin ya. Pasti memorable sekali ketika di Ajinaban. Film itu mah bagus tuh. ya, pasti iya, jaminan. Kesaksian udah pasti itu. Udah pasti mabak itu mah. Mabak orang gede. Mahal kali ya dulu mah nyewa itu dia ya. Maksudnya properti dia ya. Mewah hari. Iya estimasi mungkin 1.500.000 sampai 500.000 sampai 1.500.000 zaman segitu. Iya, tahun. Iya, ngamplop berapa sih, Ri? Kalau hajatan zaman itu 2.000 kali ya, paling gede 1.000 kali ya. 2.000 goceng kali kayaknya mah. Gede ya? Iya, goceng kayak 50.000 dulu mah. Iya. Ya, hajatan modal itu udah jelas bulat 1,5 juta. Iya. Misalkan taruhlah pukul nih rata 1,5 juta ada patokannya. Buat nyewa tuh ya. Hajatan tuh. Kira-kira ini sih, lu punya film-film yang memorable dalam ingatan lu nggak sih? Secara kan film-film jadul itu kan film-film yang Gua suka waktu itu Pendekar Cabai Rawit namanya. ada film Cabai Rawit. Itu aktor laganya si yang kecil tuh orang. Dia jadi kalau nendang nih pala orang putus. Dia ilmunya di kaki ri, tendangan terus terbuang. Itu judulnya Pendekar Cabai Rawit. Yang main nggak tahu siapa tuh. Aduh, atlet itu namanya siapa sih? Gue lupa aktornya tuh. Oh, cuma sekali main itu doang kali ya. Banyak. Oh, banyak. Banyak film dia. Cuman itu yang paling meledak, ngenalin dia banget. Kayak dulu kan ada Berry Prima. Ah iya tuh sama Berry Absen Prima. Bangun. Sama Berry Prima kayak Pendekar Cabai Rawit. Terus itu Pertarungan Iblis Merah Berry Prima. Jadi dia dulu perampok tuh ceritanya. Dulu perampok. Oh ya, tobat pecah itu. Kongsi iya sama ke hutan. sama kakak perguruannya. Nah, abang seperguruannya dia ke hutan tuh. Iblis Merah. Jadi dia punya dress code, punya simbol lambang tuh. Kalau udah dapet simbol itu, pedagang-pedagang lewat daerah dia nggak bakal dirampok. Nah, cuman Berry Prima tobat nepi di hutan. Bangun keluarga dah tuh sama bininya. Iya, itu kan yang nyari itu kan, nyari peta kan. Kitab. Oh, kitab ya, kitab Iya, kitab sobekan lembu kitab. ya. Kitab lembu apa gitu kalau nggak tahu gua. Bukan ya? Kebul apa gitu. Bukan lembu. Bukan. Itu kitab tenaga dalam. Iya. Jadi yang itu nggak tahu, setengahnya di abang sepuluhan, setengahnya di itu. Nah, setengahnya itu nyempurnainnya sama Berry Prima itu. Sama Berry Prima Iya. sama Chris ya kalau saya ya, sama senjata ya. Iya. Sama senjata. Heeh. Itu diincar. Itu juga cakep ya film tuh. Golok Setan. Oh, setan yang musuhnya Advent Bangun. Dan kitab ilmu Dewa Pedang sampai jatuh ke tangan mereka. Kau betul-betul pengikutku yang paling setia. Iya, Golok Setan. Golok setan itu golok yang dicari, yang direbutin kan? Iya. Oh, memiliki kesaktian itu kan golok setan. Oh, itu seru banget itu. Pada saat itu orang pada bisa bikin action begitu ya, action pendekar ya. Maksudnya kena gitu ya. Jaka Sembung dan lawan si buta. Jaka Sembung lagi, si kambing gila itu. Kalau Jaka Sembung dibiarkan merajalela, maka nasibmu pasti konyol seperti Kapten Van Strom dan Kapten de Koning. Oh, ada. Si butanya fan bangun. Keluar kau! Dia pasti Soca Indra Sukma. Si buta dari Gunung Iblis. Gua si buta tuh.
sakti juga si buta itu. Berarti dua superhero dong ya? Jaka Sembung lawan ituan. Nah si buta dari gua hantu beda lagi filmnya. Si buta dari gua hantu itu yang merannya Ratno Timur. Film keren. Jadi ada namanya pendekar mata malaikat. Dia ini rese nih pendekar nih, sakti cuman rese. Saya brutal lah dia, memilih jalur yang Selengean. bukan, maksudnya bukan pembela kebenaran, Oh, ini pendekar. batil dia ya, zolim lah. Iya. Pendekar Lain kalau zolim. pendekar Tangsel mah. Nah ya, dan kemudian dia datangin suatu tempat, ada jawarannya tempat itu di daerah itu, satu desa itu namanya Pakti Sakti ya, Pak. Itu Sakti. iya guru silat juga, pendekar juga. Ditantang lah tuh ya, Golok. ditantang. Iya, bertarung tuh. Gue ingat banget tuh pertarungannya di kayak bukit gitu kan. Iya. Nah, ibu tahun saya zup. Itu lu tau gak? Pakti Sakti itu emang juara saat itu. Iya. Jadi dia salto muterin lawannya tuh kayak bayangan, tung. Kan Lu dikelilingin ya? efeknya Oh, begitu iya tuh. iya. Dia buta ya, di tengah buta pakai tongkat begitu aja kan. Gue sakti tapi dia waktu itu pakai pendengaran. Kalah, ketusuk itu kalau nggak salah sama tongkatnya. Sobek apa sama tongkatnya leher. Set gitu. Itu mau dibacok kemana aja, dia kan golok tuh senjatanya. Iya. Lawannya itu Oh, itu yang juara lawannya Beri yang- Prima juga enggak juga ya? Enggak Oh, ada Beri Prima di situ, Ratno Timur sama Maruli Sitompul. Iya. Terus Sultan siapa? Hadi Wijaya apa tadi ya aktornya atau lagi tuh. Nah itu memorable banget tuh di gue. Pertarungan gila, orang zaman dulu segitu saktinya lu. Maksudnya pendekar-pendekar. Gue visualnya dapat banget dia bawa orang zaman segitu. Ya terbang tuh kayak biasa aja tuh, Iya. ya kan? Dan kita tuh nerima apa yang dia ciptain gitu, film di film itu ya. Salah satu film terbaik juga pendekar Iya. terbaik juga. Enggak bagusnya tuh ya film action pendekar tuh Gue lebih suka film imajinatif pendekar, ya. Iya, gue Saur Sepuh. Soal sepuh ya, tuh nong kerajaan ya. Sama Kumbara ya kan. Rama Kumbara masih mainin sama si itu ya? Itu yang Arya Kamandanu sama Kuncoro, Arya Dwi Agus Pangga. Kuncoro enggak ya? Oh, itu mah yang kesini, Oh, yang zaman yang dulunya. baru. Oh, iya. Yang ilmu lampah lumpuh itu. Iya. Jadi dia kalau udah nyetet, kalau ilmu kanuragan keluar hijau. Wah, ini ya kayak listrik ya. Iya, deret. Nah, Aduh itu- mah jelek banget ya. Iya, lawannya tuh, Iya. lawannya dulu ngeluarin kesaktian banget tuh. Kan uragan. Iya, pakai apa? Jadi kayak merah gitu lawannya. Iya. Kayak nyala badannya merah gitu. Angus kayak tepung. Iya. Kayak begitu. Bisa begitu. Tapi kita ngeliatnya kayaknya keren ya. Anjir, kekuatan bisa begitu ya. Saktian. Banyak sih maksudnya film Ronda, terus Si Pitung, Pitung ya. Ronda, Jaka Sembung, Rawing. Film-film gue lebih suka film pendekar sih. Setelah itu baru komedi. Iya. Karena kan sebenarnya mau kalau pendekar komedi apa saat itu memang buatnya bagus. Horor nomor 3 lah gue. Karena gue cenderung takut buat pulangnya nantinya gitu, paham gak? Kalau lu Mengintimidasi iya, gitu. benar. Gue lebih baik kagak nonton. Tapi biasanya kalau di layar tancap itu film horor itu film kedua, Mat. Setelah mau jam 12. Iya, gue lebih mutusin tidur atau kemana dulu gitu ya kan. Jadi kan ada permainan-permainan di luar layar tancap itu kan ada permainan yang Iya. kita fokusin asik tuh ya kan. Iya, kalau orang-orang dewasa dulu, mah. lu kan masih kecil kan kagak, kalau masih kecil lu kagak Iya. begitu. Ini main-main aja ya kan. Bocah ngapain lu main ginian? Iya, nggak terlalu intimidasi gitu ya. Iya, loret koprok lah ya. Layar tancap ada loret koprok. Judi lah, ketangkasan ya. Apalagi kalau ini, Mat. Kalau untuk layar tancap tuh film yang disetel pertama itu film Pengabdi Setan. Itu kalau Wow, buset. Itu aja diakuin di Jepang, Mat, di film terseram pada saat itu. Buset. Oh, Jepang merasakan ketakutan Iya. juga nonton film itu. Iya. Dia ada artikel di Ini yang belum remake kan, yang lamanya. belum lama. Kan? Iya. Artikel apa di Ngebahas Jepang film itu, iya. Bahas bahwa film ini film serem. Entah dia dari makeup artis terus sinematik buatannya, iya. Alurnya. Iya, emang gue juga nonton serem Dia banget itu. isi, maksudnya yang lu perhatiin banyak plot twist atau gimana? Banyak jalan cerita yang patah tiba-tiba itu atau keunggulannya itu? Jalan ceritanya atau memang setannya itu benar-benar setan gitu atau gimana? Menurut Enggak. lo gitu Menurut gue sih itu lebih ke penebalan cerita sih. penebalan cerita ya. Jadi ceritanya Yang basicnya apa? Backgroundnya itu cerita gimana bermula? ya cerita tentang apa namanya?
orang keluarga yang nggak taat beribadah, tahulah, taruhlah kafir dia kan, didatengin seorang dukun. Yang menguasai mantra-mantra ilmu hitam. Jadi mau ngancurin keluarga itu. Dia suka ngancurin keluarga-keluarga yang imannya lemah. Terus kan diincar kan satu-satu kan, dari emaknya, orang terdekatnya, pembantunya, dimati-matiin sama dia. Diteror dah tuh warganya. Datanglah tuh kayak ustadz gitu, di kayak toko buku gitu kan, kayak ngerasa ini ustadz emang punya pegangan lah kali ya, ngerasa nih, wah ini anak kayaknya keluarganya lagi ngapa-ngapa gitu, dikasih buku tuntunan sholat. Itu dia dicerita itu kan, belajar cerita ustadznya cerita tuh, dia belajar sholat lah tuh si anak tuh. Wow, diganggu set itu. Efek dari horor itu berasa banget. Ketika dia sholat, iya kan sholat, tiba-tiba pintu keluar. Pasti lagi sholat, jendela kebuka kan, horor dulu kan begitu mat. Angin, duduk. Terus apa namanya, foto jatuh, tiba-tiba gempa bumi. Kan aneh ya, film horor masa ada kayak gempa bumi kan, tapi itu di situ serunya. Tapi setannya kelihatan bentuknya. Kelihatan. Yang neror itu. Apa bentuknya? Bentuknya orang-orang yang mati. Setan itu menyerupai orang-orang mati. Orang yang mati disantet sama diguna-guna sama si dukun itu. Pakai tuh dikubur. Jadi si anak nih penasaran. Jadi kan ada tiga orang ya dalam keluarga itu ya. Bapaknya, anaknya 2, cewek cowok kan ya. Anak yang cowoknya ini penasaran, ada yang janggal sama pembantu dia, karena kan dia itu dukun itu menyerupai pembantu, datang ke situ dengan background profesi pembantu. Iya. Dia jadi pembantu di situ kan. Ada yang aneh, dia dimimpiin lah, tiba-tiba didatengin lah dari jendela tuh emaknya, sosok emaknya kan. Awas. Nah, usut ya, curiga sama ininya pembantunya, diikutin sampai kuburan. Sampai kuburan, wah itu efeknya tuh gelap, hujan, tahu sendiri kan kalau zaman dulu tuh kalau bikin efek tuh serem banget kan. Dia ngelihat pembantunya tuh ngebangunin jasad emaknya. Nah dari situ udah tuh udah mulai ketahuan kan. Dan seru juga itu film. Gue nonton itu waktu nonton lagi ya, setelah dari layar tancap itu gue nonton di TV waktu gue masih kecil. Tapi masih ada momok ketakutan ya? Iya. Maksudnya masih meneror gitu. Iya saat itu sampai di sebelum ada remake-nya Pengabdi Setan, sampai gue nggak ini ya, namanya dulu kan gue nggak tahu ya, nonton film aja ya, nggak tahu judul ya. Gue ngebayang ini film apa dulu yang gue tonton ya, yang serem banget tuh. Tapi jalan ceritanya lo ingat. Iya ya? Jalan cerita gue tahu, cuma sampai di kenangan gue kan, sampai di melekat kan, kira-kira ini film apaan ya. Jadi kenangan film horor Indonesia yang menurut lo meninggalkan, maksudnya dia berhasil membangunkan menciptakan ketakutan ya dalam penontonnya, termasuk lu itu Pengabdi Setan ya salah satu judul. Menciptakan momok-momok hal yang mengerikan. Momok. Oh iya. Hal yang mengerikan. Dapat itu, sensasinya itu dapat. Dari visual, dari jalan cerita, itu dikemas memang bagus, Mat. Pada film-film jadul ya. Alami ya, natural ya, kayak nggak dibuat-buat ya. Iya. Karena efek musik doang kan. Padahal filmnya cuma ya begitu doang, Mat. Susana juga keren, Ri. Susana kayak Malam Satu Suro. Iya, Malam Satu Suro. Itu Malam Satu Suro itu yang kuntilanak pengen kalau sendal bolong sih. Iya, yang di pantai. Bangkitlah. Oh
Oh iya. Suketi ya. Iya, yang awal filmnya juga serem. Jadikan kau anakku Iya, yang gitu kan, kan. iya. Tuh di pantai. Ketawanya lu tau sendiri, ketawanya dia mah emang ketawa dia maksudnya. Ketawa matanya begitu ya kan. Naik ke atas begitu putih ya kan. Iya. Wih. Terus itu apa namanya? Properti yang dibuat saat itu memang menggambarkan pemakaman di desa-desa, Mat. Iya. Ya kan ada rumah Lautan. kecil, ya kan tiba-tiba kalau dari rumah gerak, buset deh. Itu kalau di setel film paling pertama udah pasti nggak akan pulang sampai subuh tuh. Ramai terus itu. Satu suro. Iya. Habis sana ya. Yang kayak Ratu Pantai Selatan ya kan. Iya. Tapi gue lebih Lu tau Apa? gue film yang gue inget gue menakutkan itu saat gue nonton film horor di layar tancap ya, era segitu. Wah. Itu adalah film Babi Ngepet yang meranin Kang Ibing. Lu pernah nonton nggak? Iya. Itu serem banget, Ri. Dia jadi babi, Ri. Iya. Yang dia masuk nih ke tempat perjanjiannya nih, Iya. pemujaan, set makan. Nah, itu Ustadz nih Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wing, kepala bayi sambal telur. Indomie, mie, cacing. Itu ngaco semua tuh makanan tuh. Oh ini pas baca nama Ustadz itu? Ustadz mau ikut sugihan juga. Sama Kang Ibing nih bareng masuk ke dalam ke Ratu Siluman dah tuh. Tek. Nah Kang Ibing makan, silakan makan kalau kamu mau itu kan. Makan, disediain makan dah tuh. Iya. Lauk, nah kan Kang Ibing makan aja itu, gue inget Iya. gue. Ya makan lahap Kang Ibing. Nah Ustadz namanya Ikyai lah dandannya. Bismillahirrahmanirrahim. Deng, matanya kelihatan semua nih. Jadi tipu muslihat itu tembus semua. Sambal telur Hijabnya kepala bayi. kebuka lah ya. Iya, Iya. hijabnya kebuka tuh, tembus. Cacing. Yang itu ya yang sampingnya lihat ya. Makannya Iya, ya enak aja. enak gitu ya. Sadis. Cobain tuh telur. Horor Iya. itu asli. Emaknya dibantai, bininya, emaknya disuruh. Jadi babi nyeruduk gitu, mati. Korbannya tengah-tengahnya. Iya. Maksudnya keluarga-keluarganya. Ada juga mat film yang itu mat tau lu yang kayak semi pendekar tapi semi horor yang ngumpetin kepala buntung. Tau lu? Yang kepala buntung harus ketemu sama makamnya bisa biar nyatu jasadnya balik lagi. Iya itu film Jaka Sembung. Oh itu ya? Itu Jaka Sembung lawannya apa gitu? Yang itu WD Mutar. Yang musuhnya atau bisa ngelempar daun mati kan? Ngelempar daun. Aku lupa itu. Pokoknya itu Pokoknya kepala Hendang buntung ya. Sik, WD Mutar, Berry. Iya itu Jaka Sembung kalau nggak salah. Jadi itu Rorontek. Nah itu gurunya namanya Sapu Jagat apa gurunya? Yang Berry Prima diubah babi bukan? Lu inget gak? Dia diubah babi nih musuhnya. Dia masuk ke kampung. Saat itu kan perkampungan. Maksudnya orang-orang kampung itu sangat anti sama babi nih. Iya. Tahu gak dioyok-oyok gitu, pasti digebugin gitu kalau ada babi masuk kampung. Jadi Berry Prima tuh kira disembuhin sama gurunya. Babak belur deh. Nah musuhnya WD Mutar. Nah yang misain pala sama badannya itu gurunya Berry Prima saat itu. Oh biar itu ya kekuatannya tuh hilang ya. Iya biar mati dia. Kan dipisahin, palanya digantung di apaan gitu, disangkutin di apa. Nah itu Damsik yang bangkitin. Damsik itu ya, Murid ya? Murid dari murid. bukan rekan pendekar sama pendekar kayak gue tahu lu sakti, gue sakti gitu. Nah, gue tahu lu punya kelebihan itu, rontek itu ilmunya. Agak boleh nyentuh tanah, dibuntungin kakinya, tangannya, palanya, nyambung lagi. Jadi itu, dicomot lagi kan? Yang dia nyomot lagi palanya dipasang lagi kan? Iya. Itu horor itu. Lagi film leak. Boh. Lu nonton film leak ya? Pernah nonton gua. Thailand apa Indonesia? Indonesia, Oh, film leak. Tam jauh dulu juga. Yang dia kalau malam keluyuran nyari orang lahiran. Apaan yang dimakan? Bayinya apa? Bayinya. Oh dia makan bayi. Iya. Gue juga lupa ingat, mah itu serem juga tuh film. Itu ilmu hitam juga. Tapi bisa ngegambarinnya ya. Visualisasinya. Nggak itu kan folklore, berangkat dari cerita rakyat, Ri. Iya. Urban legend kan, maksudnya cerita yang dari tutur ke tutur rakyat. Iya. Gue sih serem babi ngepet tuh. Situ babi ngepet serem amat jadi babi orang.
Kalau dari komedi, Sama itu lu tau gue film yang itu tuh. kan? Yang ada buto ijonya tuh, film pendekar juga yang dicabutin bulu ketek. Gue lupa tuh film apa tuh, dua berantem. Akhirnya lawannya itu yang megang bulu ketek buto ijo jadi buto ijo. Wah, meledak badan keluar buto ijo itu. Tahu Iya, gak? iya. Dirasukin itu ya tuh egonya. Pakai makeup seadanya ya. Gede banget tuh, hijau semua badan. Kayak film itu dong ya. Apa tuh yang kerajaan tuh? Yang Ratu Pantai Selatan punya anak. Terus anaknya tuh pacaran sama apa namanya? Kayak patih gitu, ngajarin ilmu, tapi dia jadi kayak naga mukanya. Oh, itu dikasih telur, rumah Iya, telur. iya. Iya, itu apa Gitu judulnya kan. tuh? Ya Ibu 500 itu. tahun bertapa baru Iya, bisa balik baru ke lagi ya. ya itu. Itu kan siluman buaya tuh yang musuhnya dapat ilmu siluman buaya kan. Mm-mm. Yang terbang-terbangan buaya. Kalau dari film komedi ada Benyamin. Benyamin Sueb udah pasti. Warkop DKI udah Iya. pasti. Benyamin Sueb tuh Cowboy Insap, Iya. Jenggo, terus Samson Betawi, Betty, Bencong Slebol. nah Betty Bencong Swebol. Lu kalau ada film Dono. Filmnya apaan tuh? Ada film Dono. Seru. Iya. Dono, film Dono. Maksudnya dia lucunya nggak bisa habis, kita nonton berkali-kali tetap aja kita lucu. Iya. Kalau kita tahu jalan ceritanya. Apa namanya apa namanya? Kekuatan cerita ya itu ya. Kekuatan cerita. Benyamin, ya banyak film Benyamin kan. Yang paling memorable itu Arzan Kota ya. Iya. Betty sih yang paling keren menurut gua. Betty Sama- Bencong Slebor. Sama itu Biang Kerok. Biang Kerok ya. Ada baju 1, 2 ya kan. Biang Kerok itu yang Frankie bukan sih? Iya, Oh, itu Biang yang Kerok Frankie. judulnya. Iya. Kan 2 kali kan dia. Iya, Yang benar. pertama dia jadi apa, yang kedua Ah. jadi apa endingnya. Urus no saudara angkat lu, kata Mawo. Dia nggak jauh-jauh mainnya sama Mawo, terus sama Amit Arif, Tarif, terus yang perempuannya, Koni Suteja. ya? Koni Suteja. Koni Suteja ya, iya. Pemain yang kayaknya emang chemistry-nya dapet tuh. Kalau dia pada main tuh, Iya, Rina Hasim, iya, Mansur Shah. iya Mansur Shah, Musuh bebuyutan kan kurang seru gimana musuh bebuyutan? Gomblo, Ah, goblok. Gitu. oh jadi tukang obat kan? Iya, tukang obat. Musuh bebuyutan yang kerja di material. Ditahan lagi. Dorong deh. Jangan ditahan begini dong. Aduh patah. Bagaimana lo gergaji? Nah lu bagaimana? Tapi lo kan yang tahan. Kagak bisa. Lo. Iya tahu. Yang gergaji terus Patah. dorong pasir. Iya. Ini udah gue bantuin, gue dorong. Dia ngomong apa gitu, mata lu pecah. Tuh, gue dorongin tuh. Gantian dah, lu dorong. Yang bener nih, turunan nih. Turunan. Hati-hati lu tahan. Beres. Jangan khawatir. Gua tahan. Ayo dah. Tarik deh pelan-pelan. Tahan. Tahan dong. Ini gua tahan. Hampir lu tahan begini nih. Gua tahan ya. Habis berat nih ngeluncur. Tahan dong gua. Iya gua tahan nih sampai kedodoran nih. Tahan lu didorong. Iya ya. Leleng. Tahan dong lu. Tahan dah. Batu lagi tuh. Lu belok ke kanan. Kanan lu belokin. Aduh. Belok. Belok. Aduh, patah. Mau nabrak batu split. Batu split batu Batu apa? kali. Batu kali, buset gua kata. Yang bener lu. Yang bener. Iya. Ada gitu orang berantem. Patah. Iya. Berantem di tempat tahlilan. Iya. Emang iseng, Benyaminnya iseng. Lagi berantem di halaman rumah.
sampai ditransmigrasi kan, dia kan endingnya ketransmigrasi kan, Oh, yang iya, dioper, iya, yang iya. di kapal dia masuk ke ituan tuh yang berantem ke barang yang jaring ke barang itu. Iya, iya, berantem kan dia. Iya. Nah, sampai ketransmigrasi bareng dia. Kalau di sitcomin jadi film Babe, Mandra. Oh iya, Iya. ambil ceritanya itu. Iya. Ngomong-ngomong kabut kagak enggak. Kita lagi di suasana pegunungan. Iya iya. Secara rumah ini juga bisa digotong ke daerah puncak. Kita lagi di puncak lihat. Jadi memang kenangan akan film-film Jadul ya. jadul ya kan, itu memang berkesan sekali ya. Gue pengen banget gitu ya. Film sekarang tuh bisa kayak film dulu gitu cara pembuatannya. Seapik film dulu gitu. Iya kan film dulu mah. Ada film sekarang kan Pendekar Tongkat Emas, Oh iya, itu kalau si Buta Riguanti juga di remake ulang kan. Oh Vino Vino mah ituan. Vino si Pendekar Wiro Sableng. Oh Wiro Sableng ya. Oh Iya. iya Wiro Sableng ya. Yang biaya produksinya tinggi tapi akhirnya filmnya gagal. Bukan gagal sih filmnya, penjualan dikit. Tongkat Mas juga sama, penjualan dikit. Karena kalau gue nontonnya sih kurang Kekuatan ceritanya ya? kekuatan ceritanya kurang. Kayak film-film zaman Iya, gitu ya. kalau zaman sekarang kan efeknya bagus tapi ceritanya kurang gitu. Gue kadang-kadang kalau nonton bioskop nih sekarang nih nggak pasti gue keluar nonton bioskop itu pasti terpuaskan dengan nonton film gitu. Ada yang kok filmnya begini aja ya, maksudnya wah filmnya kurang asik gitu ya. Jadi film-film jadul itu memiliki kesan ya. Iya maksudnya rapih penggarapannya. Iya. Gue Bunyamin tuh aktor komedi. Gue salah satu film ini gue nyaksin di CD ya waktu gue bukan layar tancap CD. Ketika Nonton dulu CD CD. itu di ini ada kaitannya dengan layar tancap. Jadi ketika CD itu sudah populer, gue SMA waktu itu gue beli di Glodok gue ingat. CD tuh Iya ke Glodok gue. apa ininya? Kasetnya. Oh, kasetnya. Kaset CD. Nah itu gue nonton film Intan Berduri, Bunyamin Wah, sama tahu Rima gua Melati. itu, iya. Gimana aktor? Jadi gini, era CD itu naik, nggak tahu periode fase kapan ya. Itu diiringi bareng sama lesunya era layar tancap. Jadi itu Menurunnya lah penandanya ya, penandanya ketika CD itu booming, VCD. Nah, layar tancap itu udah merosot tuh, udah lesu di masyarakat. Orang lebih tertarik nonton CD, itu ya. CD player itu. Nah saat itu film yang gue bilang tadi Intan Berduri itu film yang disutradarai. Jadi kalau lu mau lihat erat kaitannya Rik, kalau lu mau lihat film itu bagus, ini erat kaitannya dengan siapa yang menyutradarainya. Kualitas sutradara itu mempengaruhi kualitas film yang akan dibuat. Iya, si Dalang itu ya. Iyalah, si Master dia Puppet itu ya. Mau aktor Mastermind. siapa ya kan? Iya. Nah aktornya saat itu Bunyamin Sueb yang terkenal dengan komedian. Oh, dia mau udah komedian dulu ya? Komedian dulu, beliau tuh komedian dulu. Nah film itu Intan Berduri serius, alur ceritanya serius. Maksudnya dia nggak dapat peluang mengimprovisasi naskah dengan gaya dia dia gitu. bisa Nggak tuh dia. bisa saking strengnya Si Sumanjaya. Oh, Sumanjaya. Sumanjaya. Iya, saudara. Tapi dengan tangan keras Sumanjaya itu film menghasilkan Piala Citra. Pada saat itu. Iya, film terbaik. Kalau nggak salah 3 ya, sutradara terbaik sama aktor terbaik Bunyamin. Kalau nggak salah 3 atau 2 Piala Citra. Nggak sembarangan kan? Nah, jadi kualitas ya bukannya saat ini sutradara nggak bagus-bagus, mungkin sutradara bagus cuma belum dapet film yang biopik misalnya. Kita kan Iya. selalu bermasalah dengan film biopik. Film yang mengisahkan tokoh tertentu, Iya. jalan hidupnya kan, Iya. biografinya itu namanya film biopik. Itu kita bermasalah. Terakhir yang mungkin bisa dikatakan sukses ada Sokji. Sokji. Itu sukses. Apa namanya? Nah kesini kan datar tuh. Bung Karno berapa versi tuh ada filmnya. Iya, tetap nggak dapet. Nah biopik ada lagi kayak Hashim Asyari, Ahmad Dahlan, ya kan. Terus siapa lagi? Sugija. Itu pastor yang itu film biopik. Nah memang ada, nggak tahu ya, maksudnya ada memang mungkin
sutradara-sutradara kualitas memang masih menggarap di apa film-film untuk festival. Iya. Yang independen itu maksudnya Di film-film apa? indie ya. Cannes di Cannes. Film-film indie dia Ah, belum ah. dapet produser yang sejalan nih, Ri. Paham nggak? Kan Iya. produser sama sutradara nih Beda. Antara Iya, gua produksi. ingin mendapatkan Idealis ya keuntungan kan? sama Iya. idealis itu memang kadang nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Jalannya. Dia punya kualitas nih untuk garap film yang bagus. Mm. Cuma produser lihat ini dia nggak menjual, paham nggak lu? Film lu. tapi ya oke, padahal bagus. ketika film ini menjadi tren itu baru bisa dimaklumi, Mat. Oh Iya. iya memang nih. Iya, benar. Iya kan? Jadi chemistry nggak ketemu. dari Iya. awal. Itu maksudnya itu kaitannya di dunia industri film kita mungkin kali ya. Karena kan terakhir juga film Margin ya, ngejar margin ya. Iya, karena kan di negara kita tuh terakhir aja film Biji Tukul aja banyak yang kecewa juga, Man. Karena tidak mengisahkan pelarian dia kan. Iya, banyak yang tidak ditangkap ya. Iya. Entah mereka sutradara ini memang tidak mau menceritakan itu, emang ada hal yang dia tidak berani untuk dia kisahkan gitu kan. Kayak film-film luar kan cerita tentang film pembakaran Durasinya buku mungkin kali Nazi, ya. apanya? Durasinya kali ya. Gua sih enggak sih. Durasi enggak ngaruh. Kalau film barat juga kan bisa bikin durasi apa namanya? 120 menit, 110 menit, Padat ya? 100 menit, iya. Bagaimana dia menceritakan cerita itu? Iya, Bang. Mm-mm. Iya, nggak mudah juga sih sinias-sinias film itu, sutradara-sutradara itu. Yang memang maksudnya kualitas dia, idealis dia dalam menggarap suatu film ketemu jodoh sama produser yang gila juga. Iya. Kita sebutnya produser yang gila ya. Iya. Gila ini dalam artian berani eksperimen, berani modalin sutradara-sutradara hebat. Ya, kalau sutradara-sutradara populer mungkin ya memang udah apa sih maksudnya mengikuti selera pasar lah. Iya. Dan kalau memang dia besuk, Ya iya. udah jaminan kan, maksudnya Iya. nih film pasti ya cintaan. Oh terakhir itu udah nonton belum film yang itu? Gue belum nonton. Film apaan? Bumi Manusia. Gua nggak nonton. Nggak nonton ya? Iya. Dan gua jadi nggak tertarik nonton. Karena reviewnya itu. Iya. Karena kan, iya gimana ya? Karena tapi gini Ri, jadi ada nulis skrip nih dalam Nah. film itu kan. Jadi baca nih teksnya, kisahnya dari mana, dari novel. Nah penulis skrip ini udah bagus banget yang nulis skrip. Ya, skripnya udah masterpiece lah ya. Nah olahannya terakhir di sutradara nih. Iya. Ini buang nih. Ya Ini itu buang nih potong-potongan itu kadang mengecewakan penulis skrip juga nih. Nggak selalu sejalan tuh. Skrip udah canggih banget soalnya. Lain Ya, kalau film makanya. luar ya, tau nggak lo kayak film Jackie Chan, gue bikin skrip, gue juga jadi perannya gitu kan. Puas ya kayaknya. Puas iya. Gue yang bayarin juga, setelah Industri film kita sebenarnya maju menurut gua. Maju Ri. Cuma ya lagi-lagi aktor ya hebat aktor kita. iya. Joe Taslim, Yayan Ruhian kalau misalnya Iya. aktor-aktor laga kan. Terus siapa lagi yang satu lagi? Joe Taslim Pak, yang Red. Iko Uwais. Iko Uwais. Iya. Joe Taslim dapat peran baru kan di Eropa. Meranin Mortal Kombat. Oh iya, udah itu trailernya udah baru keluar itu. Iya maksudnya itu Trailer. peran baru kan? Peran baru. Itu aktor Indonesia kan Iya. yang dipakai di film itu kan? Iya. Ya itu. Diakuin kan dengan sutradaranya berarti melihat dia cocok peran ini. Kalau nggak lu? Sama film ini, film Skyline. Nggak tahu gua Kalau sih. kalau nggak salah Skyline itu film science fiction tuh, action yang meranin Iko Uwais sama itu juga kalau nggak salah dah. Yang booming banget sih sebelumnya selain Skyline tuh Star Wars. Oh iya, Iya. Star Wars. Gue nonton itu. Iya kan? Iya, Asik. asik. Dia cuma berapa detik gitu. 1 menit kayaknya sih, 1 menit sih. Yang dia pakai bahasa apa gitu. Ketemu jadi luar angkasa tuh Yayan Ruhian kan? ketemu. Ada Yayan Ruhian, Ya Rihan terus Koais, Iko Uwais terus sama satu lagi tuh Kang siapa namanya? Matok. Yang- Iya Kang Yayan itu. Bukan ada lagi yang botak tuh yang dulunya kalau di Dread tuh jadi musuhnya Iko Uwais tuh. Yang jauh ke silat juga tuh. Metok ya Yayan Ruhian ya. Yang Rihan ya. Nah, satu lagi. Nah itu namanya Kang siapa namanya? Iya, Kang, gua Kang tahu. Asep apa Iya. siapa? Iya. Gua komuknya ingat namanya gue lupa. Iya. Komuknya bengis kan? Bengis iya. Padahal dia dulunya guru, Mat. Oh guru di Guru sekolah. Iya. Iya. Guru Tapi sekolah. Sama cepet guru kan? silat juga, guru Iya silat. silatnya cepet kan. Ada akun YouTube-nya gue inget tuh dia. Keren lah ya. Alat sekarang mau udah canggih. Banyak. Pokoknya
semoga iklim film Indonesia ya membaik ya. Iya. Semakin baik, lebih baik lagi. Aktor-aktor juga hebat-hebat kita punya. Kita dari era Alex Komang, Didi Petet almarhum, terus itu almarhum juga Alex Komang. Siapa? Deddy Mizwar. Iya, aktor lama ya kan, kayak Ratno Timur, Wede Mukhtar, Diki Zulkarnain. Aktor lama. Ya maksudnya ganti-ganti juga nggak kalah hebat yang hari ini ada. Atau gimana jalan cerita sama itu film mau dibentuk gimana? Iya, semoga dapat momentum untuk bangkit film Indonesia. Iya. Semoga film Indonesia jadi itu daftar listnya tuh di bioskop ya. Iya. Nggak bisa mengasihkan. Iya. Iya maksudnya, wah gua nggak bisa lewati nih dalam setahun ini ada berapa pemutaran film. Iya. Kayaknya harus gua sikat semua ya kan. Karena kualitasnya memang kalau bisa film luar tuh ngantri, maksudnya lama. Iyalah. Punya playlist dia bisa. Iya, misalnya dalam 3 bulan tuh film luar baru 2 naik. Iya. Film Indonesia semua tuh. Iya. Karena cita rasanya bagus-bagus ya kan. Iya. Karya bagus-bagus. Ada kan dulu juga begitu, film barat juga nggak terlalu ini. Walaupun bagus, cuma film kita yang lebih nomor 1 saat itu. Film keren-keren sih. Film jadul keren-keren. Ya, dan juga film jadul itu Catatan si Boy itu dulu keren, Ri. Iya. Catatan si Boy kan. Lupus itu keren. Bisa. Kalau sekarang tuh Rian Hidayat. Iya, kalau sekarang tuh masuk ke film-film remaja ya. Iya, Lupus kan SMA ya kan. Iya. Terus kalau Catatan si Boy kuliahan kan. Iya. Gue lebih suka pas Catatan si Boy bukan aktingnya Ongki Alexander dan cewek-cewek itu. Gue lebih suka aktingnya Dedi Petet. Oh, yang jadi gue pribadi. Iya. Siapa? Jadi peran siapa? Jadi Emon. Itu keren banget Dedi Petet aktingnya. Jiwa total coy. Iya, ketika dia jadi Emon, ketika dia jadi si Kabayan kan beda banget. Oh iya, beda banget. Kabayan. Iya. Iya, Kabayan. Yang dia beradu akting sama Kabayan tuh sebelumnya penyanyi. Iya, Niki Ardila. Iya. Kabayan tuh sebelumnya bukan dari Petet sih. Lu tau film Kabayan yang beran Kang Ibing enggak? Tahu gua. Iya. Duluan mana? Duluan Kang Ibing kan? Iya. Kang Ibing baru kemudian dapat perannya di Petet. Iya. Cuma enggak kalah juga. Enggak kalah keren juga di peraninnya. Iya. Emang Kabayan juga folklore, cerita dongeng itu. Enggak nyata, enggak ada. Iya. Kabayan. Fiktif. Kabayan juga pernah samprokan sama Benyamin. Iya. Iya, dalam satu film Kabayan kan. Ditanya. Sidul anak sekolahan juga keren, Ri. Iya. Sidul yang namanya udah Sidul anak sekolahan namanya. Sidul ya anak sekolahan dulu. Sidul anak sekolahan. Waktu Sidul masih kecil, karena masih kecil. Semua pemainnya masih pemain dulu itu sampai jadiin film sinetron juga. Begitulah ya film jadul. Iya, film-film jadul tuh keren, apalagi lu nontonnya sempat di layar tancap. Bioskop udah ada saat itu. Cuma ada yang nilai kerakyatan. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmahnya itu, kebijaksanaan itu di layar tancap. Iya, cuma bergeser kalau bioskop kan ke metropolitan dia. Iya, middle class ke atas lah, kelas menengah ke atas. Film jadul juga mengingatkan kita pada masa itu kita lagi apa. Oh, iya benar. Itu yang membuat makin memorable ya. Penanda zaman ya. Iya, penanda zaman. Kadang gua kalau lihat film jadul tuh gua kadang masih ingat orang-orang yang masih hidup gitu. Di film ini saat gua tahu film ini yang hidup tuh orang-orang terdekat gue siapa aja gitu. Saat itu dia juga menyaksikan dan dia tuh juga berstatement. Film sejarah Orde Baru berarti tahu juga. Film horor juga itu. Oh iya, itu paling horor dari yang horor. Ya, kita akhiri pembicaraan kita sore ini. Karena frame sudah semakin gelap dan kabut sudah lari ke bukit sebelah kayaknya. Iya, dan enggak ini bukan kabut sebenarnya, efek-efek yang suka ada di film-film. Oh iya. Kalau film Susana suka ada kabutnya. Bener. Kan? Asap ya. Dengan lighting warna biru. Bener. Kalau sekarang kan film lighting terang banget kan kalau horor. Dulu mah dikasih warna biru doang, udah. Set, serem banget itu film. Menyeramkan Susana itu film. Iya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Mata Entry. Mata Entry. Baca kita udah gelap ini, Man. Iya, benar. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Mata Entry. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.